Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Senin siang mengumpulkan partai politik anggota koalisi pengusung bakal Capres Ganjar Pranowo di kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat. Selain pimpinan PDI Perjuangan, sejumlah pimpinan parpol koalisi seperti Partai Persatuan Pembangunan, Partai Perindo, dan Partai Hanura akan hadir dalam rapat yang rencananya diadakan tertutup itu. Menurut Ketua Badan Pemenangan Pemilu P3 Sandiaga Uno, pertemuan ini akan membahas bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar yang akan dilakukan di level pimpinan partai. Sandi berharap ada perkembangan positif dari pertemuan ini. Mudah-mudahan ada perkembangan yang positif dalam bingkai membangun negeri. Pembicaraan cawapres ini semuanya dilakukan di level pimpinan partai politik. Informasi lebih lengkap akan disampaikan jurnalis Kompas TV Cindy Permadi dari kantor DPP PDI Perjuangan di Menteng, Jakarta Pusat. Selamat siang. Cindy, PDIP mengumpulkan parpol koalisi pengusung Ganjar. Apakah ini juga akan merespons manuver politik yang dilakukan oleh PKB dan juga Nasdem? Ya, Ihsan, tidak menutup kemungkinan itu jadi salah satu topik karena memang agenda besarnya hari ini adalah rapat konsolidasi antar ketua umum partai politik yang sudah menyampaikan dukungannya kepada baca pres Ganjar Pranowo di pemilu 2024. Sudah hadir 4 ketua umum partai politik, ada Megawati Soekarno Putri tentu, kemudian juga Ketua Umum Perindo, Haritanu Sudibyo, kemudian dari Hanura ada Osman Sabta Odang atau Oso, dan juga dari P3 PLT Ketua Umum Mardiono. Semuanya sudah diterima dan mereka sedang berbincang santai di area lantai 3. Memang untuk pertemuan tertutup. Nah, apa yang akan jadi topik yang bisa dipastikan hanyalah soal kondisi atau dinamika politik terkini. Misalnya kalau kita cermati, memang belum ada yang mau membocorkan secara rinci apa saja. Tapi kalau kita lihat apa saja kondisi politik terkini, misalnya adalah soal Ganjar Pranowo yang akan mengakhiri masa tugasnya sebagai Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode itu besok 5 September 2023, artinya ini juga bisa jadi bahan bahasan apalagi yang bisa dikebut setelah Ganjar Pranowo purna tugas. Kemudian yang kedua juga soal Partai Hanura yang pada pekan lalu sudah menyampaikan dukungannya kepada baca pres Ganjar Pranowo. Ini juga bisa dibahas karena menambah kekuatan dari kerjasama kontrak politik di antara partai politik yang pada hari ini ketemu. Kalau sebelumnya dari Partai Hanura sendiri menyebutkan alasan mengapa mau mendukung Ganjar Pranowo, karena alasan yang pertama punya visi yang sama, mau sama-sama melanjutkan apa yang sudah dibangun dari Presiden Soekarno, Megawati Soekarno Putri, sampai Presiden Joko Widodo. Juga Partai Hanura meyakini kalau Ganjar Pranowo bisa memenangkan Pilpres 2024. Kemudian yang ketiga juga soal cawapres, karena hari ini yang menarik adalah 4 ketua umum partai politik bertemu sehingga bahasa soal cawapres tidak menutup kemungkinan juga bisa dibahas. Meskipun nanti bisa kita konfirmasi lagi ketika pertemuan itu sudah selesai dilakukan. Tapi kalau kita ingat, PDIP sebelumnya sudah menyebutkan bocoran 5 nama yang masuk dalam daftar bursa cawapres yang bisa mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Mulai dari Menparekraf Sandiaga Uno yang juga ditawarkan oleh P3, lalu ada Menteri BUMN Erick Thohir, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, lalu ada juga nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan juga yang kelima adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Mohaimin Iskandar. Nah, terkait Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar ini juga lagi-lagi tidak menutup kemungkinan akan dibahas karena dengan dideklarasikannya Ketua Umum PKB sebagai bacawa pres dari Anies Baswedan di koalisi perubahan, artinya ada pergeseran dinamika politik ataupun juga peta politik yang ini mau tidak mau harus menjadi perhatian dari semua partai politik yang akan turut berkontestasi di pemilu 2024. Apalagi sudah ada pasangan calon yang mendeklarasikan, artinya partai politik lain atau koalisi lain sudah mulai bisa menghitung-hitung, mempertimbangkan siapa yang sekiranya bisa dipilih sebagai cawapres di koalisinya masing-masing. Misalnya kalau di PDIP sudah bisa mulai melihat siapa yang sekiranya cocok untuk mendampingi Ganjar dilihat dari elektabilitas misalnya. Kemudian juga sudah bisa mulai mempertimbangkan strategi pemenangan, juga bisa mulai memikirkan bagaimana nanti strategi kampanye. Itu beberapa poin yang bisa dibahas setidaknya. Kemudian juga sebelumnya PDIP juga sudah menyebutkan memang akan menghitung ulang langkah-langkah yang akan dilakukan di pemilu 2024 termasuk komunikasi politik bersama dengan Partai Demokrat, Ihsan.
Cindy Permadi melaporkan langsung dari kantor DPP PDI Perjuangan di Menteng, Jakarta Pusat. Terima kasih, Cindy.